شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maka ulama dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa Allah menciptakan 12 bulan yang dipilih oleh Allah sebagai rajanya bulan, pemimpinnya bulan ialah bulan Ramadan. Dikatakan Sayyidus Syuhur. Sayyidnya bulan. Sayyid itu tuannya, rajanya, pemimpinnya. Ya, bulan suci Ramadan. Ada dua amal ibadah manusia yang nanti akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua ini, yang lainnya enggak ada. Dua amal ibadah yang bisa memberi syafaat nanti di hadapan Allah di saat manusia wis kepepet. Enggak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan perlindungan. Tapi dua amal ibadah ini akan datang nanti memberikan pertolongan perlindungan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua bapak-bapak maupun ibu-ibu masih tetap dalam keadaan sehat wal afiyah, masih tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, yaitu sholat jamaah maghrib. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat isya. Kewajiban yang lain juga yang tidak kalah pentingnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, karena salah satu syarat amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kerjakan
berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk. Dari mana petunjuk itu kita peroleh? Tiada lain, semua petunjuk amal ibadah hanya ada di dalam Al-Quran maupun di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah pada malam ini kita akan mengkaji bersama-sama. Salah satu ibadah yang dijelaskan tata cara maupun tujuan pelaksanaannya, kapan waktunya, apa hikmahnya diperintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut, ialah ibadah puasa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Ada 7 ayat berurutan di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ibadah puasa dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Salah satu di antara ayat yang kita baca tadi ialah ayat 185. Ya, kelanjutan dari ayat 183-84 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Ayat 185 itu berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Syahrul Ramadana, Allah berfirman pada bulan suci Ramadan. Ada apa pada bulan suci Ramadan? Unzila fihil Quran, kitab suci Al-Quran diturunkan. Mula-mula pertama kali Al-Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Yang biasanya di masjid-masjid di mana-mana termasuk di Masjid Nasional Istiqlal itu diperingati. Yang disebut dengan peringatan malam turunnya Al-Quran, atau dalam bahasa Qurannya Nuzulul Quran. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peringatan Nuzulul Quran merupakan salah satu hari besar Islam yang ada di Indonesia. Maulid, Isra Mi'raj, malam Nuzulul Quran, kemudian tahun baru Islam, biasanya tanggalnya itu merah itu ya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari-hari besar Islam yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Maka biasanya kita ini kalau ada hari-hari seperti itu, walaupun secara kecil-kecilan tetap kita melakukan peringatan karena mengandung banyak hikmah yang bisa kita jadikan panduan di dalam menjalankan ajaran Islam ini. Jadi Syahrul Ramadana, pada bulan suci Ramadan, unzila fihil Quran, Al-Quran sebagai kitab suci panduan umat manusia seluruhnya diturunkan. Oleh karena itu bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang agung, bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kenapa bulan itu menjadi bulan istimewa? Karena Allah memilih kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sehingga salah satu nama bulan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ialah bulan Ramadan. Gak ono Rejab, Sya'ban, gak ada. Ya. Maulid, Zulhijjah gak ada. Ya, yang ada itu adalah bulan Ramadan.
Maka ulama dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa Allah menciptakan 12 bulan yang dipilih oleh Allah sebagai rajanya bulan, pemimpinnya bulan ialah bulan Ramadan. Dikatakan sayyidus syuhur. Sayyidnya bulan. Sayyid itu tuannya, rajanya, pemimpinnya. Ya, bulan suci Ramadan. Sama dengan hari, ada 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah sebagai hari yang istimewa, sayyidnya hari, rajanya hari ialah Yaumul Jumu'ah. Ya, bukan hari Ahad sebetulnya. Kita itu libur-libur hari Ahad itu karena terpengaruh dari terlalu lama kita dijajah oleh Belanda. Mestinya hari liburnya orang Islam yang benar itu hari Jumat. Hari Jumat itu ibadah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beribadah Jumat baik di malam hari sampai siang harinya, sampai sebelum maghrib itu, ya, termasuk menghadiri sholat Jumat 40 kali berturut-turut, nggak pernah bolong itu sholat Jumatnya, katanya Rasulullah, sama pahalanya orang yang melakukan haji dan umroh. Bagi yang tidak mampu, tapi ya, bagi yang tidak mampu, ya, bagi yang tidak mampu itu cukup melaksanakan sholat Jumat nggak ada putusnya. Insya Allah dinilai oleh Allah sama pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji. Kata Nabi, hijjul fuqara'i wa idul masyakin, itu hadisnya. Ya. Hari Jumat itu hari rayanya orang-orang masakin dan apa namanya, hari rayanya orang-orang fakir. Hanya kalau malam Jumat itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang apa namanya, malam Jumat berlalu tanpa kita berbuat amal kebaikan. Ya, jadi kalau malam Jumat itu mestinya diperintahkan oleh Allah memperbanyak sodako, memperbanyak baca Quran, memperbanyak baca solawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, Pak Matsan. Malam Jumatnya, hari Jumatnya. Maka sekarang itu ada istilah Jumat berkah. Biar gak ono iku ya. Nah, sekarang aja baru-baru ya. Iya, nah itu. Iya. Karena sodako itu as-sodaqatu tutfi'ul bala. Sodako itu kata Nabi dapat menolak sampai sab'ina balaan, 70 bala. Bersedekah segelas kayak gini lah, ini dapat menolak sampai 70 bala. Apalagi kalau kayak Mbak Mukim ya, bawa rotinya banyak sekali, luar biasa. Iya. Tanpa diniatkan begitu pun itu Allah sudah, ya, itu luar biasanya. Tapi sedekah yang luar biasa itu bersedekah di hari Jumat, termasuk malam Jumatnya. Beda Pak, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sama halnya orang yang beramal ibadah di bulan suci Ramadan, ya beda pahalanya dengan hari yang lain. Kan itu hari istimewa. Nah, ini diistimewakannya oleh Allah itu bulan suci Ramadan, Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan, kegiatan yang paling menonjol yang dilakukan oleh umat Islam itu selain sholat jamaah dan sholat taraweh, puasa, maka yang paling menonjol itu adalah membaca Quran. Cok sampai kita selesai bulan suci Ramadan kok nggak khatam baca Quran walaupun 1 juz, jangan sampai. Nah, nanti menyesal di hadapan Allah ya. Sekurang-kurangnya 1 juz. Kalau baca sama artinya, Ustaz. Kan nggak bisa. Iya, nggak usah sama artinya, dibaca lafadznya saja. Iya. Kalau mau dibaca nanti sama dibaca lafadznya ya bacalah 1, 2, 3 ayat sama artinya. Terus juga. Ya. Titik tekannya pada tilawahnya. Loh Pak, saya ini nggak bisa baca Quran, cuma surat Yasin. Nggak apa-apa, ya Yasin juga kan Quran. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Nah, makanya kalau hari Jumat itu, ya kita jadikan hari besar, Moco Yasin. Tempo hari berapa kali Pak Woto kita waktu 3 kali waktu, apa itu tempo hari? Minggu Syaban. Jadi kalau 3 kali, berarti sama dengan, kalikan tadi, 1 kali itu nilainya sama dengan 10 juz. Ini hebatnya. Karena kata Nabi,
Segala sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya. Jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Maka siapa yang membaca surat Yasin sebanyak 1 kali, itu nilai pahalanya sama pahalanya orang menghatamkan Al-Quran 10 kali. Maka emang Pak, orang-orang itu anak Yasinan kayak gini pulang. Ya, kalau sampai ke rumah itu ya paling nggak nonton TV. Dan besok yang paling memberatkan timbangan amal kita kalau ditimbang di akhirat itu justru adalah pahalanya orang baca Quran. Ya. Gimana Pak Fur? Baca HP. Enggak, karena mungkin di HP-nya ada Yasin Pak Fur. Iya, saya juga kadang-kadang baca Yasin ya di HP, baca Asmaul Husna di HP. Hah? Atau khawatir. Ya itu. Surat Yasin sambil berdiri. Boleh. Ya, boleh dibaca sambil berdiri, sambil duduk boleh. Saya kalau itu kan kalau surat malam itu kan saya baca Yasin itu sambil berdiri. Iya. Kan saya tulis. Enggak apa-apa. Bisa gambar satu tipe. Kan ada ayatnya itu ya, Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Itu ayatnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ya, itu merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, ya. Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Orang yang cerdas itu seperti apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang selalu berzikir kepada Allah, termasuk baca Quran. Baca Quran itu termasuk bagian zikir. Yadhkurunallaha qiyaman, sambil berdiri baca Quran. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, berbaring. Ya boleh. Cuman Surat Yasin kan iya. saya tangan besar juga kelihatan, jadi Iya. salat malam itu pasti saya baca Yasin satu di situ. Iya, iya. Enggak, iya, iya. Pokoknya iya. Iya. Dan seandainya bisa Pak, itu juga diperintahkan itu ya, diperintahkan oleh Rasulullah juga. Seandainya bisa kita surat Yasin itu dihafal. Iya. Pak Gianto hafal nggak surat Yasin? Hafal? Apa waktu hafal ya? Pak Matsan hafal surat Yasin Pak Matsan? Hafal? Mestinya harus hafal, mudi. Nah, ya. Lain Pak, orang-orang hafal diperintahkan. Ya. Katanya Nabi, orang yang tidak ada di kepalanya hafalan Quran, ya, orang yang di kepalanya nggak ada hafal Quran, ya, itu seperti rumah yang runtuh. Jadi kalau di kepalanya itu nggak ada hafal Quran, kayak rumah yang roboh, rumah yang kosong, nggak ada apa-apa. Maka jangan sampai. Maka sekurang-kurangnya kalau kita bisa itu Al-Fatihah kok Pak Matsan ya. Ya, sekurang-kurangnya Yasin. Dibaca. Maka ini Pak menanti ya. Jadi bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka kegiatan yang harus ditonjolkan, yang harus dilakukan sebanyak-banyaknya itu bulan suci Ramadan, baik siang maupun malam, Al-Quran. Gampang kalau saya habis sholat duhur baca, nggak bisa 1 juz, setengah juz. Habis asar baca lagi, ya setengah juz. Habis saat ini memang ngikutin waktu sholat, disempat-sempatkan. Nggak disempatkan ya nggak sempat Pak. Bagi bapak-bapak misalnya kalau belum lancar, ya baca Yasin yang lancar. Nggak lancar juga, antum surat Al-Ikhlas. Pak Iman ya, baca surat Al-Ikhlas 100 kali, ya, insya Allah hantu. Nggak, kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran. Sepertiganya. Nah, jadi kalau dibaca 3 kali, sama dengan menghatamkan Quran sudah. Tapi itu bagi yang kemampuannya terbatas. Kalau bapak ibu memang lancar ya sebaiknya ditambah lagi dibaca Quran begitu. Jadi sampai tidak ngaji. Menyesal nanti. Afdalu ibadatu ummati tilawatul Quran, kata Rasulullah. Amal ibadah yang paling istimewa, yang sangat berat
timbangannya nanti apabila amal ditimbang nanti di padang mahsyar itu adalah pahala baca Quran. Jangankan membaca, mendengarkan saja dibaca Quran itu dapat pahala, apalagi nek dibaca. Maka bulan suci Ramadan itu harus, itu menonjol itu. Ada Pak waktu masjid itu sampai jam 12 itu masih ngaji ya, bulan Ramadan. Tapi jangan dipantulkan ke atas, kasihan nanti ibu-ibu terganggu, nggak bisa bangun sahur nanti ya. Baca di sininya. Ada dua amal ibadah manusia yang nanti akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua ini, yang lainnya nggak ada. Dua amal ibadah yang bisa memberi syafaat nanti di hadapan Allah di saat manusia wis kepepet. Nggak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan perlindungan. Tapi dua amal ibadah ini akan datang nanti memberikan pertolongan perlindungan kepada kita. Apa itu? Yang pertama ialah berpuasa. Pahalanya puasa. Yang kedua, pahalanya orang baca Quran. Nanti akan datang di hadapan Allah memberikan pembelaan. Misalnya si fulan ini kebetulan dicatat masuk neraka dulu. Masuk neraka sampai ini. Dosamu terlalu banyak, berani mati gak bertobat, masuk neraka. Tapi ketika hidupnya selalu melaksanakan puasa, bukan cuma puasa lagi, puasa sunat, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, terus ditinggalkan sepanjang tahun. Kemudian bulan suci Ramadan itu terus puasanya nggak ada bolong. Besok pahala puasa dan pahala baca Quran akan datang memberikan pembelaan. Syafaat Pak namanya. Syafaat itu artinya pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai deh. Nah, ini nanti di bulan suci Ramadan harus ini. Baik Bapak sekalian, saya ingin memfokuskan ayat ini, Syahrul Ramadan ini ya. Pertanyaannya begini. Kenapa bulan suci Ramadan kok selalu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang beriman? Selalu dinanti-nanti, bahkan dirindukan. Nah ini pertanyaan ini. Ono apa? Kenapa bulan suci Ramadan itu oleh orang-orang beriman selalu dinanti-nanti, selalu ditunggu-tunggu, selalu diharap-harap, bahkan dirindukan? Ada apa? Nah, sebetulnya sudah sering kita dengarkan, cuman saya ingatkan lagi. Ono apa bondo ya? Jawabannya ada 4. Ya. Satu, karena bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan. Berkali-kali lipat. Mana dalilnya? Quran dulu dalilnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tersambung dengan ayat Syahrul Ramadan tadi ya. Diturunkan Al-Quran itu bukan malam sembarangan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Terus Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu wahai manusia, wahai orang-orang beriman, pahala apa yang dijanjikan oleh Allah di malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan? Karena kita tidak tahu, Allah sendiri memberitahu kepada kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Gitu tulisnya, Lailatul Qadri. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lihat ini ayat ini. Ini ayat. Lailatul Qadri. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Siapa yang meriwayat amal kebaikan pada malam ini, ya, misalnya dia bersedekah 100.000 rupiah, ya, misalnya 100.000 rupiah, khairun min alfi syahr, itu nilai sedekahnya lebih besar daripada 100.000 rupiah dilakukan terus-menerus sepanjang tahun sampai 83 tahun. 100.000. Nah coba Pak, nggak ada di luar bulan suci Ramadan itu, nggak ada. Sholat sunnah 2 rakaat, ba'diyah duhur dengan qobliyah duhur, itu nilai pahalanya sholat sunnahnya itu lebih besar daripada sholat sunat sepanjang 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Ini merupakan rahmat Allah sebetulnya. Rahmat Allah nih ya. Kok bulan Ramadan itu kok didatangkan untuk melipat gandakan pahala
pahalanya orang-orang beriman. Kalau orang-orang tidak beriman, tidak beramal ibadah, apanya yang digandakan? Ya. Jadi emang Pak, kalau kita nggak bergegas, iya, lipat gandakan. Nggak ada miliar-miliar syukur Ramadan, nggak ada. Ini yang menyenangkan kita rindu, karena kita tahu. Ya rindu. Lain lakukan, jadi sedekahnya begitu nilainya, sholatnya begitu, puasanya begitu juga, zikirnya begitu juga, doanya begitu juga, silaturahminya, apa saja rupa-rupa kegiatan dilakukan pada malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, melebihi pahala yang dilakukan 1000 bulan alias 83 tahun lewat 4 bulan. Ini salah satu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad istimewa, Pak. Umat Muhammad ini istimewa, ya. Umat Muhammad ini istimewa. Umur umatnya Nabi Muhammad pendek. Ya. Berapa umurnya Nabi tadi? 63. Umurnya nabi-nabi yang lain seperti Nabi 900 tahun. Umatnya juga ada yang umurnya sampai 700 tahun, 600 tahun, 500 tahun, 300 tahun. Makanya kalau umurnya panjang, otomatis mereka ini tidak mana karena dia panjang umurnya. Iya. Umat-umat dia. Umatnya Nabi Muhammad 63. Ya kalau Pak Iman ini itu sudah dapat bonus. Berapa Pak Iman sekarang? Loh, sudah dapat berapa? Pak Roto sudah dapat bonusnya ini. Alhamdulillah, disyukuri. Mudah-mudahan seperti katakan Nabi, khairun nas, manusia yang paling beruntung dan terbaik kata Nabi, orang yang diberi umur panjang, artinya melebihi Nabi, tetapi umurnya itu digunakan itu taat kepada Allah. Wah, itu manusia yang terbaik kata Nabi. Mudah-mudahan Pak Roto karena sudah melewati kita, saya belum. Oh, sekarang saya sudah masuk 64, sudah ya hampir lebih 1 tahun. Ya. Tapi enggak jaminan juga, ya. Bisa Pak Gianto duluan, Abang Woto belakangan kan bisa terjadi. Ya. Atau Abang Woto belakangan Pak Gianto duluan bisa ya. Ya Pak ya, karena umur itu pendek, Allah sayang kepada umat yang lebih banyak supaya tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu, maka didatangkan bulan suci Ramadan. Untuk apa bulan suci Ramadan? Untuk melipat gandaan pahala bagi orang-orang yang memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Cuman sayang orang-orang kalau tanggal malam-malam 10 terakhir malah nggak sholat taraweh. Bapak-bapak yang mau mudik belanja ke mall itu ya. Ibu-ibu yang mau bikin kue lebaran nggak taraweh, nggak iktikaf, masya Allah. Emang ya Pak? Bapak ini emang ya? Karena tidak tahu apa karena males? Nah, kalau sama adatnya tuh adat. Orang-orang kalau mau bulan suci Ramadan tinggal terakhir kok sepi gitu, tambah manisnya. Padahal ya, di Mekah itu tambah manis Ramadan, tambah manis, tambah penuh di Madinah itu, tambah banyak. Kalau yang Indonesia tambah manis, tambah. Makanya Lailatul Qadar itu nggak ditaruh di malam pertama, malam-malam 10 awal, taruh di akhir. Diuji oleh Allah. Apakah ini menjadi juara bertahan atau juara? Satu, umur umat Nabi Muhammad pendek, sementara Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad supaya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu, didatangkan bulan suci Ramadan. Kalau kok untuk pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang mau memanfaatkan itu, momentum itu. Seandainya kalau bisa itu di bulan suci Ramadan kita tinggalnya di masjid saja lah. Pulang kalau mau makan saja. Apa? Bikin doa itu seandainya bisa. Tapi nggak mampu juga kadang-kadang. Oke. Yang kedua. Kenapa bulan suci Ramadan kok dirindukan, dinanti-nanti kedatangannya oleh orang-orang beriman? Apa sebabnya? Sebab yang pertama tadi. Yang kedua, karena orang-orang beriman itu sadar, paham dan yakin bahwa bulan suci Ramadan adalah dosa-dosa dan kesalahan akan digelontor. Apa yang menggelontor? Amal ibadah itu. Makanya maknanya Ramadan itu, kalau dituliskan di Ramadan. Ramadan ini Ramadan artinya
pemanasan. Ya. Jadi sesuatu kalau dipanaskan itu kan orang mau sepak bola apa itu kan nggak dipanaskan supaya semangat. Ya. Makna yang berikutnya Ramadan itu artinya pembakaran, pemusnahan. Maka dosa-dosa kita sepanjang tahun yang kita lakukan, baik kita sengaja atau tidak sengaja, asalkan kita beribadah pada bulan suci Ramadan sesuai dengan ibadah yang dicontohkan Rasulullah itu, maka apa jadinya? Dosa-dosa dan kesalahannya akan digelontor, akan dihapus, akan dikuliti, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Nah, dalilnya hafal sekali kayak man soma imanan ghufira lahu. Satu, ada man soma, ada lagi man qoma. Man qoma itu sholat tarawih ini ya. Man qoma Ramadana. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan sebulan penuh enggak bolong-bolong. Wa qoma Ramadana, sholat tarawih sebulan penuh enggak bolong-bolong. Ini bolong-bolong enggak masuk ya ianya. Kecuali kalau satu. Ya. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dari hadisnya. Ghufira lahu ma taqaddama. Ada yang ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ada yang kayak gitu ya. Tapi ini ma taqaddama. Diampuni seluruh dosa-dosanya ma taqaddama yang lalu. Mungkin kita punya dosa 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dengan beribadah pada bulan suci Ramadan, dosa-dosanya digelontor. Ini yang menyebabkan kita rindu Pak Iman. Karena kalau di dalam bulan tak ada. Nah. Pak Iman rindu nggak? Rindu ini ya tanya tadi. Makanya ada hadis man fariha, ya ini hadisnya ini, walaupun hadisnya agak dhaif tapi nggak apa-apa. Man fariha, siapa orang yang bergembira. Man fariha, siapa orang yang bahagia, senang. Bidkhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Baru senang kok. Tapi senang bukan senang apa? Senang berbuat amal kebaikan, terutama memperbanyak sodako. Jadi takjil yang besok bawa bapak yang bawa takjil ke masjid itu nanti itu termasuk pelindung itu. Pelindung supaya kita jangan disentuh api neraka itu ya. Salah satu di antaranya. Makanya Pak kalau bisa itu namanya kita bisa setiap hari itu kita bawa 50 bungkus lah nasi loh. Seandainya kita mampu ya. Karena nggak ada di luar bulan suci Ramadan, nggak ada. Dan biasanya orang itu dirindukan ini karena kita punya perasaan. Jangan-jangan bulan Ramadan ini Pak Matsan sudah merupakan bulan Ramadan yang terakhir. Ini Pak Matsan. Jangan-jangan tahun depan Pak Pur sama Pak Matsan sudah tidak ketemu lagi dengan Ramadan tahun 2005. Betul? Tidak ada yang tahu. Boleh Pak Pur duluan, Pak Matsan belakangan. Tidak ada yang tahu. Ya, makanya makanya itu selama bulan Ramadan masih ada kita ayo manfaatkan. Ini itu pukulan. Apa pukulan ini ya? Kerahkan tenaga pikirannya, hartanya kalau ada, semuanya di bulan suci Ramadan. Ya. Karena bergembira saja itu sudah Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Apalagi kalau bersolawat, apalagi kalau memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunat. Masya Allah. Ini dua. Saya tadi ngomong berapa? Tadi sebabnya orang, ya 2 apa 3 apa 4? Mestinya 4. ya. Apa yang bisa menggelontor dosa kita? 1, puasa. Yang kedua, sholat taraweh. Yang ketiga, memperbanyak sodako. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Yang kelima, memperbanyak silaturahmi. Kalau kita sholat 5 waktu itu Pak, selama bulan suci Ramadan nggak ada yang putus. Setiap ketemu kan salaman itu kan simbol silaturahmi. Dihapus dosa-dosanya. Cuman biasanya ujiannya itu Pak Iman biasanya itu ngantuk gitu hujannya tuh. Yang kedua pegel. Yang ketiga capek. Yang keempat ya malas gitu ya. Pegel capek apa ya? Nggak kuat duduk.
Biasanya juga nggak ngadu. Yang keempat itu selalu digoda sama ibu sama setan. Kalau bisa tuh, walaupun nggak usah ke masjid sampai ngapain, sholat di rumah saja lah, nggak usah bawa sedekah gitu itu ya. Kalau ibadah harta itu godaannya satu, masjid. Sudah berniat tadi mau bawa duit, mau dimasukkan ke kotak infak Jumatan. Setelah dilihat HP-nya, HP-ku habis ya, itu pulsanya. Nggak jadi dia dimasukkan ke kotak, belikan pulsa. Itu hanya iblis seperti itu. Ya nih. Itu godaannya kalau amal ibadah berupa harta itu satu, medit. Itu godaannya harta itu medit. Tapi kalau godaan ibadah fisik itu ya ngantuk, ya capek, ya pegel ya ini. Nah, yang ketiga, bulan suci Ramadan itu momen ini? Waktu ya. Momen paling baik dalam bercocok tanam, ibarat petani bercocok tanam. Kalau petani itu nggak usah jadi nanti apa? Hujan kan? Kalau petani itu turun hujan, musimnya Pak. Tanam bibit jagung, kacang, semua kapes ditanam semua, segala macam bibit yang mau ditanam kalau bisa. Apalagi lahannya banyak. Untuk apa menanam berbagai macam? Untuk persiapan supaya kalau bisa itu nggak usah beli di pasar. Cabai, lombok, jeruk, ini semuanya tidak biaya ini ya. Kalau orang seperti itu di musim penghujan melakukan berbagai macam tanaman yang baik itu, nanti sebulan, 2 bulan, beberapa hari, beberapa tahun kemudian tinggal menikmati Pak Imam. Ya, yang lainnya jeruk beli, kedondong beli, mangga beli. Pak Imam enggak, olahannya banyak di tanah itu yang menikmati, bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Nah, bulan suci Ramadan itu seperti ini, merupakan momentum atau waktu yang terbaik untuk kita mengenal segala bentuk kebaikan. Kan kok nanti pulang ke akhirat tinggal menikmati dan tidak akan dicuri oleh siapa-siapa. Bulan suci Ramadan adanya. Maka sekali lagi perbanyak sodako. Kata Nabi, istrinya yang ngomong, Aisyah, Rasul itu adalah manusia yang sangat loman. Loman ini bahasa Indonesianya apa? Suka memberi loh. Apa bahasa Indonesianya loman? Loman kan bahasa Jawa. Apa? Ya, dermawan. Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan. Kata Aisyah, karena tahu keadaan suaminya. Tapi kalau Rasulullah datang bulan suci Ramadan, katanya Aisyah itu, Masya Allah, kedermawanannya Nabi itu berlipat ganda. Nggak mau Pak di dompetnya ada uang 10.000, di dompetnya nggak mau Nabi. Nggak kayak kita, kalau habis disembunyikan lagi takut ketemu sama istri. Ya. Suatu ketika pernah Nabi sholat maghrib biasanya Nabi itu iritan panjang, iritannya biasa Nabi. Suatu hari itu habis assalamualaikum langsung lari Nabi itu cepat kembali. Tapi tak lama balik lagi, duduk lagi iritan. Para jamaah itu bertanya, ya Rasulullah, apa? Biasanya Rasul itu kalau habis assalamualaikum kan berzikir, berdoa dulu, kok malam ini kok kejadian kok cepet-cepet. Apa jawab Rasul? Saya teringat tadi, saya bisa mengucapkan salam, ternyata di dompet itu ada uang ibaratnya 10.000 rupiah, ibaratnya gitu loh. Takut saya duit itu nggak saya sedekahkan. Begitu Pak Rasulullah SAW. Takut ini sedekahkan. Kalau kita Pak Iman, kalau kita gimana? Itu kedermawannya Rasul itu seperti itu. Di dompetnya nggak mau ingat duitnya ibarat 10.000 nggak disedekahkan. Kok dari riwayat yang lain Pak? Kata Rasulullah itu kalau istrinya nggak masak dan lain-lain, dia itu langsung berpuasa. Iya. Nggak punya berarti. Iya. Karena Rasul itu kan menganjurkan kepada umatnya kita hidup selalu sederhana. Ya. Saya baca hadis, ciri-ciri orang yang beriman, apapun saya baca hadis, ciri-ciri orang yang beriman, yang keimanannya benar, itu adalah sederhana dalam hidupnya. Sederhana pakaiannya, sederhana makanannya, sederhana rumahnya, sederhana kendaraannya. Kalau sekarang kan enggak. Selalu pamer. Aku. Mobilnya aku sudah ketinggalan mobil. Dijual murah, kredit lagi. Sofanya begitu masih baru, kredit lagi.
nggak selesai mati. Ayo kon. Sekarang kan penampilan, mau selalu ingin tampil, ya. Kalau Nabi enggak, ya enggak. Jadi paling bagus itu ciri-ciri orang beriman itu sederhana dalam berbicara, sederhana dalam semua sederhana ya. Jadi kalau selalu wah ingin tampil, wah itu enggak begitu sifatnya orang-orang beriman. Apa nek cara Jawane jor-joran itu artinya apa? Jor-joran itu apa artinya? Nah, bersaingan. Saingan dalam urusan apa? Urusan materi biasanya. Maka biasa kalau ditanya, Pak Iman, berapa Pak Iman utuhnya hari ini? Kenapa Pak Iman rumahnya kok bilang? Kenapa kok begini? Itu materi arahnya dia. Enggak pernah ditanya, bagaimana Pak Iman keadaannya hari ini? Tetap Islam, tetap ini. Enggak pernah ditanya kayak gitu tuh. Padahal itu penting. Ya, oke. Jadi mari jadikan bulan sederhana itu bercocok tanam, maksudnya menanam segala rupa-rupa macam-macam bentuk kebaikan. Nanti kita pulang ke akhirat tinggal menikmati. Ibarat petani itu sudah ya seperti itu. Lalu yang terakhir, bulan suci Ramadan ini adalah momen menghiasi diri dengan berbagai sifat-sifat yang terpuji. Ya. Aduh, saya. Ya. Oke, selesai. Sifat-sifat terpuji itu seperti kita nggak boleh bohong. Kalau orang berpuasa bohong, batal pahala puasanya. Berpuasa ngerasain, hilang pahala puasanya. Berpuasa ngadu domba orang, hilang puasanya. Berpuasa berkata-kata kotor, isi, ya, atau uring-uringan, batal pahala puasanya. Berarti bulan suci Ramadan itu melatih kita, mendidik kita untuk menghiasi diri kita dengan berbagai sifat-sifat diri yang terpuji. Karena kalau kita lakukan, itu bisa merusak nilai puasa. Kalau itu kita lakukan untuk sepanjang tahun, insya Allah kita pasti akan menjadi orang yang terbaik. Karena waktunya sudah sampai, insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya itu kalau daripada banyak ngomong. Sedekah itu jadi benteng neraka. Di payung. Sedekah itu minanar. Sedekah jadi benteng neraka. Baikkan yaumul kiamah. Iya betul. Iya betul. Benteng. Ya sedekah itu melindungi benteng kita dari asap neraka. Betul Pak Haji, betul ya. Baik, insya Allah ngajinya kurang 1 kali lagi nanti ya. Insya Allah minggu depan ada 10 indikasi orang-orang yang gagal memperoleh keistimewaan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita sehat, nanti kita akan bahas itu. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita pul-pulan beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Siapa tahu kita tidak sampai tahun yang akan datang lagi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.